Sejak dulu, manusia selalu bertanya tentang satu hal yang sama, tentang kebenaran. Dari mana kita berasal, apa tujuan hidup, dan bagaimana cara memahami realitas. Di satu sisi, manusia menciptakan sistem kepercayaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar itu. Di sisi lain, manusia juga mengembangkan sains, sebuah metode yang mencoba memahami dunia melalui bukti dan logika. Tapi ketika keduanya bertemu, seringkali muncul konflik. Apakah kepercayaan bertentangan dengan sains? Atau sebenarnya konflik itu muncul karena cara manusia memahami keduanya? Video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan kepercayaan tertentu, melainkan mencoba melihat bagaimana sains dan logika memandang klaim-klaim tentang kebenaran. Sains bukan sekadar kumpulan fakta. Sains adalah metode. Dalam sains, sebuah pernyataan tidak dianggap benar hanya karena terdengar meyakinkan. Sebuah klaim harus bisa diuji, diamati, dan jika perlu, dibuktikan salah. Konsep ini dikenal sebagai falsifiability. Artinya, jika suatu klaim tidak bisa diuji atau tidak mungkin salah, maka klaim tersebut berada di luar ranah sains. Misalnya, jika seseorang mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh alat apapun, tidak bisa diamati, dan tidak memiliki efek apapun terhadap dunia fisik, maka sains tidak bisa mengonfirmasi atau menyangkalnya. Bukan karena sains menolak, tapi karena sains memang tidak punya alat untuk itu. Disinilah batas sains mulai terlihat. Berbeda dengan sains, kepercayaan tidak selalu membutuhkan pembuktian empiris. Kepercayaan seringkali berdasar pada keyakinan, tradisi, pengalaman pribadi, atau otoritas tertentu. Bagi banyak orang, kepercayaan bukan hanya soal benar atau salah, tapi soal makna hidup moral, tujuan. Namun, dari sudut pandang logika, muncul pertanyaan. Bagaimana kita membedakan antara keyakinan yang benar dan yang salah? Jika keduanya sama-sama tidak bisa diuji. Jika dua orang memiliki keyakinan yang berbeda, dan keduanya tidak bisa dibuktikan secara objektif, maka apa standar kebenarannya? Konflik muncul ketika klaim kepercayaan memasuki wilayah yang bisa diuji oleh sains. Sepanjang sejarah, ada banyak contoh di mana pandangan kepercayaan berbenturan dengan temuan ilmiah. Salah satu yang terkenal adalah Galileo affair. Ketika gagasan bahwa bumi mengelilingi matahari bertentangan dengan keyakinan yang sudah lama dipercaya, konflik tidak bisa dihindari. Kasus ini menunjukkan satu hal penting, bahwa ketika sebuah klaim tentang dunia fisik dibuat, maka klaim tersebut akan diuji oleh realitas. Dan realitas tidak peduli dengan apa yang kita yakini. Realitas hanya mengikuti hukum alam. Manusia tidak selalu rasional. Dalam banyak kasus, manusia cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinannya, bukan yang menantangnya. Ini disebut sebagai confirmation bias. Ketika seseorang sudah percaya pada sesuatu, otak akan secara otomatis memfilter informasi yang masuk, dan hanya menerima yang sesuai. Akibatnya, dua orang bisa melihat fakta yang sama, tapi menarik kesimpulan yang berbeda. Disinilah logika berperan penting. Logika mencoba memisahkan antara apa yang benar, dan apa yang hanya terasa benar. Namun, menggunakan logika secara konsisten itu tidak mudah. Karena seringkali, logika bertentangan dengan apa yang ingin kita percayai. Ada satu hal yang sering dilupakan. Baik sains maupun kepercayaan, keduanya diproses oleh manusia, dan manusia punya keterbatasan. Indera kita terbatas, pemahaman kita terbatas, dan cara kita menafsirkan dunia juga terbatas. Sains terus berkembang karena ia mengakui keterbatasannya. Teori bisa berubah ketika ada bukti baru. Namun di sisi lain, kepercayaan seringkali justru bertahan karena tidak berubah. Pertanyaannya, mana yang lebih mendekati kebenaran? Sesuatu yang bisa berubah ketika salah, atau sesuatu yang tidak bisa salah sejak awal? Ada pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa dijawab oleh sains. Tentang kesadaran, tentang asal mula alam semesta, tentang kenapa sesuatu ada, bukan tidak ada sama sekali. Dalam kekosongan jawaban tersebut, kepercayaan sering hadir. Namun, dari sudut pandang logika, muncul lagi pertanyaan. Apakah mengisi kekosongan dengan keyakinan adalah cara untuk menemukan kebenaran? Atau hanya cara untuk merasa tenang? Pada akhirnya, pertanyaan tentang sains dan kepercayaan, bukan hanya tentang siapa yang benar, tapi tentang bagaimana manusia mencari kebenaran.
Apakah kita lebih memilih sesuatu yang bisa diuji, meskipun tidak selalu memberi jawaban pasti? Atau kita memilih sesuatu yang memberi kepastian, meskipun tidak bisa diuji? Jawaban dari pertanyaan itu tidak hanya menentukan apa yang kita percayai, tapi juga menentukan cara kita melihat dunia.